Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai tahapan penelitian. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Secara umum, tahapan penelitian terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menyusun rancangan penelitian, tahap kedua melaksanakan penelitian, dan tahap ketiga adalah menyusun laporan penelitian. Dalam tahap menyusun rancangan penelitian, terdapat 6 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah yang diteliti adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan sebuah penelitian. Lalu pada tahapan yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas serta menjajaki kemungkinan diteruskan atau tidaknya suatu penelitian. Lalu, setelah melaksanakan studi pendahuluan, tahapan berikutnya adalah melakukan merumuskan masalah. Hal ini untuk memperjelas dari mana penelitian harus dimulai, kemana harus pergi, dan sarana apa yang akan digunakan. Di tahapan keempat adalah merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang berfungsi sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan penelitian. Setelah anggapan dasar ada dan memungkinkan untuk melanjutkan sebuah penelitian, kita dapat merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kebenaran sementara yang harus dibuktikan melalui sebuah penelitian. Pada tahap kelima dari menyusun rancangan penelitian, yaitu adalah memilih pendekatan. Pendekatan adalah metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Penentuan pendekatan ini akan berpengaruh terhadap variabel atau objek penelitian, subjek penelitian, serta sumber dan perolehan data. Ada 2 jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan jika data yang hendak dikumpulkan dalam bentuk kalimat, sementara pendekatan kuantitatif digunakan jika data yang hendak digunakan berbentuk angka. Lalu tahapan terakhir dari menyusun rancangan penelitian adalah menentukan jenis dan sumber data. Langkah ini menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti dan dari mana saja data diperoleh. Kedua hal ini harus diidentifikasi dengan jelas agar kita dapat menentukan alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Setelah menyusun rancangan penelitian, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian terhadap 4 tahapan. Yang tahap pertama adalah menentukan dan menyusun instrumen. Instrumen sangat tergantung pada jenis dan dari mana data diperoleh. Lalu pada tahap kedua adalah mengumpulkan data. Pada tahap ini diperlukan ketelitian dan ketekunan, karena jika data yang didapatkan salah atau tidak sesuai, maka hasilnya pun akan salah dan tidak memenuhi syarat data yang sahih atau benar, sehingga perlu melakukan pengulangan pengumpulan data. Selanjutnya, masuk ke tahap ketiga dari pelaksanaan penelitian adalah analisis data. Dalam menganalisis data dibutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, kegiatan penelitian telah selesai dan tinggal mencocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan terakhir dari tahapan penelitian. Tahapan terakhir ini adalah menyusun laporan penelitian. Struktur penulisan laporan penelitian secara umum itu ada 6 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian secara umum, dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, pada bagian kedua adalah penyusunan kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Bagian ini berisi pengkajian teori yang digunakan, pembahasan penelitian, penyusunan kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Lalu pada tahap ketiga, ini adalah mengenai metodologi penelitian. Bagian ini berisi tujuan penelitian secara operasional, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan ini berisi penentuan unit analisis, subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Lalu pada bagian keempat laporan penelitian, berisikan hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian berisi variabel yang diteliti, teknik analisis, kesimpulan analisis data, penafsiran atas kesimpulan analisis data, dan kesimpulan pengujian hipotesis. Pada bagian kelima dari laporan penelitian, memuat tentang kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi deskripsi singkat mengenai masalah hipotesis dan hasil penelitian,
kesimpulan penelitian dari seluruh aspek tersebut, dan pengajuan saran. Lalu, pada bagian terakhir dari laporan penelitian, biasanya berisikan lampiran dan daftar pustaka. Sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.